Shalom jemaat yang terkasih, bangkit dan bercahayalah. Saya percaya hari ini tetap ada penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena kita tahu dalam penyertaannya kita dapat berjalan dalam kemenangan. Kita akan merenungkan bersama-sama kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Yakobus pasal 1 ayat 1 sampai dengan 15, ayat 2 sampai 3 dan ayat 12. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Tidak bisa dipungkiri ketika kita menghadapi ujian ataupun pencobaan dalam hidup kita, bagaikan kita memasuki sebuah peperangan atau pertempuran. Seringkali kita tidak menyadari bahwa peperangan atau pertempuran itu diperhadapkan lebih kepada ke dalam diri kita terlebih dahulu. Karena apa? Karena seringkali kehendak dan keinginan Tuhan berbeda dengan kehendak dan keinginan kita. Percayakah saudara bahwa setiap pencobaan ataupun ujian iman itu diperhadapkan? Saya percaya Tuhan mengizinkannya terjadi dalam kehidupan kita. Nah saudara, kalau kita bisa melihat, setiap ujian iman yang diperhadapkan dalam kehidupan kita paling tidak memiliki dua tujuan. Yang pertama adalah menghasilkan ketekunan. Karena apa? Ketika kita menghadapi ujian atau pencobaan, maka disitulah kita perlu belajar berfokus, disitulah kita perlu belajar melakukan sesuatu dengan benar. Nah, kemudian yang kedua, membuahkan kedewasaan iman. Harusnya ini menjadi tujuan dalam kehidupan kita. Jadi berjalan dalam kemenangan itu bukan hanya selalu berhasil melalui permasalahan atau berhasil keluar sebagai pemenang dalam pergumulan dan kesesakan saja. Tetapi ketika tujuan ujian iman sudah tercapai, itulah kemenangan yang sesungguhnya. Apa tadi tujuannya? Yang pertama ketekunan, yang kedua kedewasaan. Tentunya secara iman. Nah, saudara, bagaimana agar kita mengalami kemenangan dengan mencapai tujuan? Yang pertama adalah bersikaplah benar terhadap apa yang datang atau ujian pencobaan yang datang dalam kehidupan kita. Seperti yang dikatakan dalam ayat yang kedua, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Tidak bisa dihindari ketika ujian atau pencobaan datang dalam hidup kita, pasti kita kaget. Kemudian mungkin kita menjadi kecewa atau mungkin marah. Bahkan bisa saja berubah menjadi sebuah ketakutan, kegentaran, dan berakhir dengan pemberontakan. Tapi jika kita percaya bahwa segala yang terjadi ada dalam kendali Tuhan yang menyertai kita, maka respon kita pasti akan berbeda. Respon kita selanjutnya pasti akan berbeda dari ketika awal kita menghadapi ujian atau pencobaan. Ini pasti akan mempengaruhi sikap kita. Dan pastinya akan membuat pikir, laku, ucap kita juga berbeda. Yang kedua adalah jadikan perubahan menjadi tujuannya. Ya, jadi perubahan itu sebagai tujuan dalam kehidupan kita. Perubahan apa? Perubahan sikap kita, perubahan perilaku kita, perubahan karakter kita. Itulah yang menjadi tujuannya. Ayat 3 dikatakan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Jelas dikatakan bahwa tujuan pencobaan bukan hanya masalah pergumulan kesesakan selesai, tapi terjadinya perubahan hidup ke arah lebih selaras dengan kehendak Tuhan. Menjadi semakin tekun dan dewasa dalam mengiring Yesus. Dan yang ketiga, mintalah hikmat. Karena apa yang kita hadapi seringkali kita nggak ngerti apa yang harus kita lakukan. Karena firman-Nya berkata, tapi bila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Semua pengetahuan firman yang kita dapat itu baik, berguna dan bermanfaat, dan jangan pernah berhenti membaca Alkitab. Tetapi ketika kita mau menghadapi pencobaan dan ujian dengan tindakan yang tepat, perkataan yang tepat, sikap yang tepat, kita membutuhkan hikmat. Karena hikmat itu adalah kemampuan untuk menggunakan pengetahuan.
hari ini datanglah kepada Dia, minta hikmat sehingga engkau boleh mengalami kemenangan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, biarlah setiap ujian atau pencobaan yang kami hadapi, kami dapat bersikap benar ketika menghadapinya. Bahkan kami menjadikan tujuan perubahan sebagai tujuan bagi kami. Dan juga kami boleh dipenuhi dengan hikmat Tuhan dalam menghadapinya, sehingga boleh mengalami kemenangan demi kemenangan. Dan hidup kami terus diubahkan melaluinya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.